Sesungguhnya setan itu selalu mengawasi kita dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu pasti pernah membaca hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya setan itu selalu mengawasi manusia dalam seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebelum makan, setan pun akan memperhatikan kita dan mengawasi kita. Apakah kita membaca basmalah ataukah tidak sebelum makan. Kalau kemudian kita membaca basmalah, setan tidak bisa ikut serta dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi ketika kita makan tidak membaca basmalah, maka setan itu akan makan bersama dengan kita dan mengambil keuntungan dari apa yang kita konsumsi. Makanya Rasulullah kan pernah tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Fulan tadi makan lupa membaca basmalah dan setan hadir bersamanya untuk makan ketika dia lupa membaca basmalah. Di tengah-tengahnya dia membaca doa kembali, Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, dan kemudian setan memuntahkan apa yang tadi telah dia makan bersama orang itu. Setan juga hadir bersama kita ketika kita akan masuk rumah, Pak. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim tentunya kita paham, setiap dari kita kalau pulang ke rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah itu, setan itu ngawasin kita. Apakah kita nanti masuk dengan membaca bismillah ataukah tidak. Kalau kita kemudian masuk ke rumah membaca bismillah, kalau rumah itu sudah kita tinggalkan cukup lama, kita membaca salamnya, Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Kalau kita meninggalkannya cuma dari pagi, kita membaca Assalamualaikum. Kita membaca bismillah, kemudian makan malam membaca bismillah, kemudian setan yang mengawasi itu di luar pintu berkata kepada teman-temannya, La asya wa la mabita lakum. Tidak ada makan malam bagi kalian dan tidak ada tempat tidur untuk kalian. Kenapa? Tempat itu dimasuki dalam kondisi berzikir dan makannya dalam kondisi dimulai dengan berzikir. Tapi kalau ada orang yang pulang ke rumah, saya dan Bapak pulang ke rumah, buka pintu tidak membaca bismillah, kemudian ketika makan malam yang disediakan di rumah kita tidak membaca zikir, maka kemudian setan itu akan berkata kepada teman-temannya, Asya wa mabita lakum, kalian punya makan malam dan kalian punya tempat tidur di sini. Dan akhirnya mereka tidur di rumah itu, mengambil manfaat di rumah itu dan mengambil manfaat dari apa yang dikonsumsi oleh penghuni rumah itu. Disitulah kita menjumpai para ulama lalu menyebutkan dalam qiyas aula. Qiyas aula yang disebutkan oleh para ulama adalah kalaulah kita dalam kondisi makan itu disaksikan oleh malaikat, dan kalaulah kita ketika akan minum disaksikan oleh malaikat, dan ketika kita akan masuk rumah setan itu menyaksikan kita, dan kalaulah kita ketika makan setan itu menyaksikan kita, dan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh setan untuk melihat celah mendatangkan kemudaratan untuk diri kita,